Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kenneth Benewara. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari program saya melalui desain presentasi yang saya buat. Di sini saya membuat sebuah aplikasi yaitu sistem manajemen perpustakaan digital berbasis Java. Proyek ini sendiri latar belakangi oleh kebutuhan akan sistem pencatatan buku yang terstruktur untuk menggantikan sistem manual yang kurang efisien. Tujuan utamanya adalah mengimplementasikan konsep dasar OOP untuk membangun sebuah sistem perpustakaan yang ramah pengguna menggunakan Java Swing serta menerapkan penyimpanan data permanen melalui file handling. Untuk latar belakangnya, jadi aplikasi ini tuh dibuat berdasarkan kebutuhan pencatatan buku yang misalkan kalau di perpustakaan itu biasanya secara manual, kayak mengisi formulir untuk membacakan atau untuk ketika ingin meminjamkan sebuah buku, lalu menggantikan sistem yang manual ini untuk menaruh data-data peminjam, dan kita juga bisa melakukan cek berapa lama mereka atau buku tersebut akan dipinjam. Lalu kita juga bisa membuat cek terhadap denda ketika telat untuk mengembalikan bukunya. Untuk implementasinya sendiri, di sini tujuannya adalah mengimplementasikan konsep dari OOP itu sendiri, yaitu yang dibagi menjadi 4, yaitu adalah inheritance, abstraction, polymorphism, dan juga encapsulation. Yang kedua adalah membangun antar muka yang user friendly dengan Java Swing. Jadi di sini si aplikasinya itu sudah menggunakan GUI, dan GUI di sini saya buat dengan menggunakan library Java Swing. Karena Java Swing ini terkenal dengan library GUI-nya, jadi saya menggunakan yang satu ini. Lalu yang ketiga adalah menerapkan sistem penyimpanan data permanen. Jadi sini saya menggunakan file berbasis file handling dengan ekstensi txt. Untuk konsep OOP-nya di sini yang saya pelajari di kelas ya, yaitu ada 4 tadi. Ini adalah kelas diagram yang saya buat sebelum saya buat programnya. Saya buat dulu untuk kelas diagramnya. Di sini ada terdiri dari operasi data, transaksi, perpustakaan GUI, dokumen, buku, dan juga status pinjam, yang dimana ini memiliki relasi-relasinya tersendiri. Untuk kelas diagramnya akan saya jelaskan, yaitu yang pertama ada interface, yang dimana interface ini adalah kontrak untuk metode dengan detail format file. Yang kedua adalah abstract class. Di sini abstract class sendiri yang dimana berupa dokumen. Nah, yang ini abstract class nih, yang dimana abstract class sendiri itu sebagai parent class yang menampung atribut umum. Contohnya di sini saya menggunakan ID, judul, penulis, dan juga peminjam. Lalu ada juga subclass yang merupakan implementasi spesifik dari entitas bukunya. Yang ini adalah subclassnya. Lalu ada kelas transaksi juga yang bertugas mengelola logika peminjaman serta perhitungan dan denda. Ini adalah kelas transaksinya. Disinilah perhitungan denda disimpan dan dipanggil di perpustakaan GUI. Untuk konsep OOP-nya sendiri, yang pertama adalah inheritance. Saya pakai di sini untuk mewarisi sifat dari dokumen ya di kelas bukunya. Lalu ada abstraction. Di sini saya menggunakan abstraction untuk info kategori, dan info kategori ini nanti akan dipanggil di perpustakaan GUI.
Lalu yang selanjutnya encapsulation. Di sini encapsulation sendiri adalah pengguna modifier private pada atribut dan akses melalui segregator. Di sini saya melakukan enkapsulasinya untuk melindungi variabel yaitu ID, judul dan status yang nantinya bisa dipanggil melalui getter dan juga setter. Ini saya menggunakan file yang sama. Yang terakhir itu ada polymorphism. Di sini saya menggunakan overriding, metode overriding, di mana metode ini menampilkan detail dan juga ke format file. Ini yang saya screenshot itu yang ke format filenya. Ada pun beberapa fitur yang saya buat untuk aplikasi sistem manajemen perpustakaan ini. Yang pertama ada CRUD data. Di sini kita bisa menambahkan, menampilkan, serta menghapus data buku secara dinamis. Lalu saya juga bisa mengubah statusnya, yaitu mengubah status fitur dari pinjam dan juga kembali yang berada di database-nya. Jadi yang di perpustakaan GU itu nyambung ke database yang TXT. Lalu yang selanjutnya adalah cek status dan denda. Di sini perhitungannya otomatis, di mana denda keterlambatannya adalah 2.000 per hari. Jika peminjamannya itu lebih dari 7 hari. Lalu ada validasi. Di sini saya menggunakan wrapper class untuk konversi data dan juga validasi status supaya bukunya nggak bisa dipinjam 2 kali atau dipinjam ketika seseorang meminjamnya. Lalu ada file handling dan persistensi data. Di sini saya menggunakan TXT dan saya menggunakan 2 database. Yang pertama ada database perpustakaan, itu berisi buku, ID buku, judul buku, penulis, serta statusnya. Lalu ada log transaksi. Di sini ada tanggal serta jam yang secara real time yang saya ambil dari library Java yang menggunakan library time. Di sini ada statusnya, misalkan nama peminjam, lalu statusnya apa dan judul bukunya. Di sini database itu menyimpan data buku ke database perpustakaan TXT. Lalu logging system itu mencatat setiap aktivitas ke dalam log transaksi lengkap dengan timestamp-nya. Nah, ini timestamp-nya. Lalu menggunakan mekanismenya di sini menggunakan print writer, file writer, dan juga buffer reader untuk input dan output datanya. Ini adalah demo tampilan dari perpustakaan yang berbasis GUI. Lalu ada peminjaman. Di sini ada sebuah input, di mana ini adalah input menggunakan nama peminjamnya. Lalu akan ada pemberitahuan jika berhasil dipinjam. Lalu ada denda. Ini adalah pemberitahuan ketika si usernya sudah atau peminjamnya itu telah mengembalikan buku lebih dari 3 hari yang ditentukan. Jadi ini sudah yang ditentukan 7 hari. Nah, dia telah mengembalikannya selama 3 hari. Berarti 10 hari dia telah mengembalikan, dan total dendanya adalah 6.000. Untuk perencanaannya di sini, kalau misalkan saya diberikan kesempatan untuk mengembangkan aplikasi ini, saya akan menambahkan beberapa fitur. Yang pertama itu adalah fitur anggota, di mana saya bisa menambahkan fitur untuk mendaftarkan peminjam menjadi anggota perpustakaan. Yang kedua adalah fitur manajemen rak, di mana kita bisa memeriksa lokasi buku melalui judulnya. Jadi nanti bakal keluar ada rak bukunya, si buku tersebut ditempatkan di nomor berapa gitu. Jadi kita nggak usah mencari secara manual, kita juga bisa mencari secara otomatis si fitur manajemen raknya ini. Untuk presentasi dari desain presentasi saya
cukup segini untuk codingannya, bisa dilihat di link GitHub berikut ini. Selanjutnya saya akan melakukan sebuah demonstrasi aplikasinya. Berikut ini adalah demonstrasi dari aplikasi yang saya buat. Yang pertama, di sini kita akan mencoba untuk menambahkan buku terlebih dahulu. Yang pertama, saya akan memasukkan ID bukunya. Ini saya akan menggunakan nomor yang mudah saja. Untuk judul buku, saya akan mengambil salah satu buku yang pernah saya baca. Lalu kita bisa menekan tombol tambah buku ini, dan dia akan masuk sini. Setelah kita menekan tombol bukunya, maka dia akan otomatis masuk ke database perpustakaan. Lanjut, kita akan melakukan demonstrasi lagi. Di sini misalkan saya ingin meminjam sebuah buku, yaitu bukunya oleh Searchlight ini yang Basic Mathematics. Tinggal ditekan saja pinjam bukunya, lalu kita masukkan nama, misalkan kita klik OK, maka buku berhasil dipinjam oleh si peminjamnya, dan masuk ke log transaksi secara otomatis. Misalkan ada seseorang yang ingin meminjam kembali buku tersebut, tetapi si orang yang pertama belum mengembalikan bukunya, maka jika kita klik pinjam buku, maka akan ada peringatan, itu buku judul buku sedang dipinjam oleh si peminjamnya, jadi nggak bisa dipinjam kalau belum dikembalikan. Harus dikembalikan dulu. Buku telah berhasil dikembalikan, dan ini juga bakal otomatis masuk ke sistemnya. Jika kita ingin menghapus, itu juga bisa. Untuk peringatan dari buku telat denda sudah saya perlihatkannya tadi. Yang gimana kalau telat, itu ada totalnya secara otomatis, jadi totalin otomatis gitu, dia telatnya berapa hari. Dan ini adalah aplikasi GUI saya. Jadi sekian presentasi untuk UAS PBO, yaitu membuat sebuah aplikasi menggunakan konsep OOP.